Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan mengonsumsi vitamin setiap pagi, saya perlu memperingatkan Anda. Salah satunya mungkin menjadi alasan mengapa energi Anda memudar, tekanan darah Anda naik, dan momen-momen intim Anda terasa seperti kenangan yang jauh. Saya telah melihat pria kehilangan kekuatan, kejernihan pikiran, dan bahkan ereksi mereka bukan karena penuaan, tetapi karena satu hal yang mereka pikir membantu multivitamin harian mereka. Ya, pil-pil yang Anda konsumsi untuk kesehatan mungkin secara diam-diam menguras kehidupan dari dalam diri Anda. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang dokter yang berspesialisasi dalam kesehatan dan umur panjang pria selama lebih dari 30 tahun. Saya telah membantu ribuan lansia di seluruh negeri mendapatkan kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan vitalitas mereka. Bukan dengan memberi mereka lebih banyak resep, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka apa yang harus berhenti dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Inilah paradoksnya. Seiring bertambahnya usia, kita mengonsumsi lebih banyak suplemen tetapi seringkali merasa lebih buruk. Mengapa? Karena tubuh Anda setelah usia 60 tidak menangani vitamin seperti dulu. Beberapa senyawa terutama dalam bentuk sintetis dapat membahayakan sirkulasi Anda, menghambat testosteron, membebani hati Anda dan melemahkan tulang Anda tanpa Anda sadari. Namun inilah kabar baiknya. Begitu Anda tahu 4 vitamin mana yang harus dihindari dan 4 vitamin mana yang harus diganti, Anda akhirnya akan memberikan dukungan yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda untuk merasa hidup kembali. Dan saya akan memberitahu Anda ini salah satu vitamin yang akan saya ungkapkan ditemukan di hampir setiap multivitamin lansia di rak-rak toko saat ini. Teruslah mendengarkan, karena begitu Anda mendengar ini, Anda tidak akan pernah mengonsumsi suplemen Anda dengan cara yang sama lagi. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya sehingga Anda tidak pernah ketinggalan peringatan kesehatan penting atau tips yang mengubah hidup yang dibuat khusus untuk para lansia seperti Anda. Dan jika video ini menyentuh Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat setiap pesan lebih bermanfaat, lebih jujur, dan lebih disesuaikan dengan perjalanan kesehatan Anda. Mari kita mulai dengan apa yang mungkin secara diam-diam bekerja melawan Anda. Ini adalah 4 vitamin yang tidak boleh Anda konsumsi setelah usia 60 tahun. Bukan karena vitamin itu buruk, tetapi karena bentuk yang salah, dosis yang salah, dan kombinasi yang salah dapat secara diam-diam merusak aliran darah Anda, membebani organ-organ Anda, dan merampas kekuatan serta keintiman yang pantas Anda pertahankan. Jika Anda mengonsumsi salah satunya, itu mungkin menjelaskan mengapa energi Anda memudar, ereksi Anda lebih lemah, atau tidur Anda terasa kurang nyenyak. Mari kita bahas masing-masing dan saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang harus dihindari dan mengapa. 1. Vitamin E sintetis D-alpha-tocopherol. Saya tidak akan pernah melupakan saat seorang pria berusia 68 tahun duduk di hadapan saya di kantor saya. Kepala tertunduk, suara rendah, jelas frustrasi. Dia telah melakukan segalanya dengan benar, atau begitulah yang dia pikir. Mengonsumsi vitamin hariannya berjalan setiap pagi mengurangi gula, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Energinya menurun, tekanan darahnya merangkak naik, dan yang terburuk, kepercayaan diri yang pernah dimilikinya di kamar tidur telah hilang. Dia menatap mata saya dan berkata, "Dok, apakah ini hanya karena usia tua yang mengejar saya?" Apa yang saya temukan dalam daftar suplemennya mengejutkannya, dan terus terang, itu masih mengejutkan saya betapa umum kesalahan ini. Tepat di bagian atas, vitamin E sintetis yang terdaftar sebagai DL-alpha-tocopherol. Vitamin ini ada di banyak sekali multivitamin yang dipasarkan untuk lansia, tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa bentuk sintetis ini tidak sama dengan vitamin E alami yang sebenarnya tahu bagaimana digunakan oleh tubuh Anda. DL di awal adalah penandanya. Itu diproduksi secara kimiawi, murah untuk diproduksi, mudah untuk dikemas dan dijual secara luas. Tetapi masalahnya adalah vitamin ini tidak berperilaku seperti vitamin E yang ditemukan dalam almond, biji bunga matahari, atau sayuran berdaun hijau.
Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa dosis tinggi senyawa sintetis ini sebenarnya dapat menghalangi penyerapan bentuk vitamin E lain yang lebih bermanfaat. Lebih buruk lagi, sebuah studi penting yang diterbitkan dalam Journal of the National Cancer Institute menemukan bahwa pria yang mengonsumsi versi sintetis ini memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih tinggi. Itu bukan risiko yang seharusnya diambil oleh pria manapun di atas 60 tahun, terutama ketika dia mencoba melakukan hal yang benar. Dari perspektif sirkulasi, vitamin E sintetis juga dapat mengganggu keseimbangan antioksidan yang rumit di tubuh Anda, menciptakan lebih banyak tekanan pada pembuluh darah daripada mendukungnya. Itu berarti aliran darah lebih lambat, pengiriman oksigen berkurang, dan seiring waktu, melemahnya ereksi alami Anda secara halus, bahkan jika kadar testosteron Anda terlihat normal. Anda mungkin merasa baik-baik saja pada awalnya, tetapi di bawah permukaan segalanya diam-diam berubah. Kenyataannya adalah vitamin E masih sangat penting setelah usia 60 tahun, tetapi bentuknya penting. Anda membutuhkan jenis yang ditemukan di alam, campuran tokoferol dan tokotrienol. Bentuk-bentuk ini mendukung arteri yang sehat, melindungi jantung Anda, dan membantu menjaga kesehatan kulit, mata, dan fungsi seksual. Tetapi versi sintetis itu harus dihilangkan. Sekarang disinilah segalanya menjadi lebih membuat frustrasi. Banyak multivitamin untuk lansia masih menggunakan DL-alpha tokoferol sebagai sumber vitamin E utama mereka hanya karena lebih murah. Jadi bahkan jika Anda membeli versi silver atau pria di atas 60 di toko lokal Anda bisa tanpa sadar menyabotase kesehatan Anda setiap pagi. Pria yang saya sebutkan tadi, dia berhenti mengonsumsi vitamin E sintetis itu dalam waktu seminggu, menggantinya dengan suplemen alami berbasis makanan. 2 minggu kemudian dia mengirimi saya email dengan kalimat sederhana, "Dok, saya akhirnya merasa seperti diri saya lagi." Itulah kekuatan melakukan sesuatu yang kecil tapi cerdas. Tetapi vitamin E sintetis bukan satu-satunya bahaya tersembunyi. Ada vitamin lain yang ditemukan di banyak suplemen peningkat kekebalan yang sebenarnya dapat melemahkan tulang Anda dan menghalangi hormon yang mendorong gairah Anda sebagai seorang pria. Mari kita bicarakan hal itu. 2. Retinil palmitat, vitamin A sintetis. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang pensiunan kepala sekolah berusia awal 70-an. Dia cerdas, pandai berbicara, dan selalu bangga karena menjaga kesehatannya. Tetapi sesuatu telah berubah. Persediaannya lebih sakit dari biasanya, keseimbangannya tidak seperti dulu, dan yang terburuk dia mengalami jatuh ringan yang menyebabkan patah pergelangan tangan. Ketika saya meninjau suplemennya, satu hal langsung menonjol. Vitamin A sintetis dosis tinggi yang terdaftar sebagai retinil palmitat. Ini adalah salah satu bahan yang paling diabaikan dalam multivitamin untuk lansia, dan meskipun vitamin A sangat penting untuk penglihatan, kekebalan, dan kesehatan kulit, bentuk dan jumlahnya lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang, terutama setelah usia 60 tahun. Retinil palmitat adalah versi vitamin A yang larut dalam lemak dan tubuh Anda menyimpannya di hati. Kedengarannya tidak berbahaya sampai Anda mengerti apa yang terjadi ketika Anda mendapatkannya terlalu banyak. Seiring waktu, hati Anda, terutama di usia yang lebih tua, lebih sulit memproses dan menghilangkan kelebihan retinoid. Dan ketika kadarnya menumpuk, mereka tidak hanya diam. Mereka mengganggu kepadatan tulang, menciptakan kerapuhan dan kelemahan, dua hal yang tidak bisa diabaikan oleh lansia manapun. Studi telah menunjukkan bahwa vitamin A sintetis yang berlebihan secara langsung terkait dengan peningkatan risiko patah tulang pada orang dewasa yang lebih tua, tidak hanya dalam teori tetapi dalam kehidupan nyata. Dan bagi wanita yang saya ajak bicara, buktinya ada di gips di pergelangan tangannya, tetapi kesehatan tulang hanyalah permulaan. Kadar vitamin A sintetis yang tinggi juga dapat menekan aktivitas vitamin D, nutrisi yang sangat kita butuhkan setelah usia 60 tahun untuk mendukung testosteron, keseimbangan kekebalan, suasana hati, dan bahkan kinerja seksual. Sungguh ironis yang kejam. Anda pikir Anda meningkatkan kekebalan Anda, tetapi sebaliknya, Anda memblokir salah satu hormon paling kuat untuk menua dengan baik. Yang terutama mengkhawatirkan adalah seberapa sering bentuk vitamin A ini ditambahkan ke suplemen kesehatan mata atau dukungan kekebalan.
Ini dipasarkan kepada para lansia sebagai pelindung, tetapi tanpa peringatan tentang risiko toksisitas. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa begitu Anda tidak lagi menyerap nutrisi seperti yang Anda lakukan di usia 40-an, margin kesalahan Anda menyusut. Apa yang dulu membantu Anda sekarang bisa menyakiti Anda. Jadi, apa alternatifnya? Alam telah memberi kita versi yang lebih aman dan lebih cerdas, beta-karoten. Tidak seperti vitamin A sintetis, beta-karoten adalah provitamin. Tubuh Anda hanya mengubah apa yang dibutuhkannya. Anda tidak akan menumpuk kelebihan di hati Anda. Anda tidak akan mengganggu nutrisi lain. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda akan tetap melindungi penglihatan, kulit, dan kekuatan kekebalan Anda tanpa mengorbankan tulang atau hormon Anda. Bagi wanita yang saya sebutkan, kami mengganti suplemennya dengan multivitamin nabati yang mengandung beta-karoten dari wortel dan ubi jalar. Dalam beberapa minggu, dia menyadari tidurnya lebih nyenyak, energinya stabil, dan pemindaian tulang lanjutannya tidak menunjukkan kehilangan lebih lanjut. Dia berkata kepada saya tidak tahu satu perubahan kecil bisa begitu berarti, tetapi itulah intinya, itu selalu begitu. Sekarang bayangkan sebuah vitamin yang seharusnya memberi Anda energi, tetapi akhirnya menguras hati Anda, membuat sistem Anda terlalu panas, dan secara diam-diam melemahkan ereksi Anda, terutama jika Anda seorang pria di atas 60 tahun. Ini adalah salah satu vitamin B yang paling umum dan kemungkinan besar ada di meja kamar mandi Anda sekarang. Mari kita ungkap bersama-sama. 3. Niacin dosis tinggi lebih dari 500 mg vitamin B3. Saya pernah punya pasien berusia awal 60-an. Seorang kakek yang bangga, mantan mandor konstruksi, tangguh di luar tetapi diam-diam khawatir tentang perubahan yang terjadi di dalam. Dia datang menemui saya karena dia mulai mengalami gelombang panas yang tidak biasa di wajahnya, jantung berdebar kencang dan kelelahan mendadak yang sepertinya menyerang entah dari mana. Saya pikir itu jantung saya katanya, tapi ahli jantung saya tidak menemukan apa-apa. Dia juga memperhatikan bahwa gairahnya, baik fisik maupun emosional, mulai memudar, namun hasil labnya terlihat cukup normal. Seperti biasa, saya memintanya untuk membawa semua suplemen yang dia konsumsi, dan di sanalah tepat di atas. Kapsul niacin dosis tinggi berlabel 1,0000 ml vitamin B3. Dia meminumnya setiap pagi dengan setia karena dia telah membaca bahwa itu baik untuk kolesterol dan kesehatan jantung. Dan meskipun niacin dapat berperan dalam manajemen lipid, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dosis tinggi, terutama di atas 500 mg, datang dengan pengorbanan yang serius, terutama untuk pria di atas 60 tahun. Niacin dalam jumlah tinggi menyebabkan pembuluh darah Anda melebar dengan cepat, yang menyebabkan kemerahan, panas, dan dalam beberapa kasus, jantung berdebar kencang. Tetapi itu hanya di permukaan. Yang lebih saya khawatirkan adalah apa yang terjadi di bawah kulit. Pada orang dewasa yang lebih tua, niacin dosis tinggi memberikan tekanan luar biasa pada hati. Seiring waktu ini dapat menyebabkan stres hati, peningkatan enzim, dan bahkan perasaan lelah terus-menerus yang sulit dijelaskan. Anda lelah tetapi tidak bisa tidur. Anda makan dengan baik tetapi merasa tidak enak badan. Itulah yang terjadi pada pria ini. Dan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih pribadi. Niacin pada kadar tersebut dapat mengurangi produksi alami hormon seks tubuh Anda, menumbuhkan oksida nitrat, dan pada pria khususnya, mengganggu aliran darah yang dibutuhkan untuk ereksi spontan yang sehat. Ini halus pada awalnya. Melunak, penundaan mungkin diperlukan lebih banyak usaha untuk merasa terangsang, tetapi itu menumpuk. Banyak pria menyalahkan diri sendiri atau berpikir mereka hanya menua. Padahal kenyataannya mereka mengonsumsi sesuatu setiap pagi yang mematikan ritme alami tubuh mereka. Ada cara yang lebih baik. Jika Anda membutuhkan dukungan untuk energi dan metabolisme, kompleks B dosis rendah dengan B3 seimbang, idealnya tidak lebih dari 50 hingga 100 mg, lebih aman, lebih cerdas, dan lebih mudah bagi hati. Bahkan lebih baik beralih ke niacinamida, bentuk B3 yang tidak menyebabkan kemerahan, memberikan dukungan yang dibutuhkan otak dan sel Anda tanpa panas, stres, atau gangguan hormonal.
Setelah kami menyesuaikan rutinitas suplemennya, pria itu kembali sebulan kemudian. Dia berkata, "Dok, saya merasa seperti beban telah terangkat. Tidak ada lagi gelombang panas, tidur saya kembali dan saya bangun katakan saja lebih hidup. Itu bukan pil ajaib, itu adalah penghapusan yang salah. Tetapi jika Anda berpikir itu adalah ancaman tersembunyi terakhir, ada satu lagi vitamin yang bahkan lebih berbahaya karena kebanyakan pria di atas 60 tahun meminumnya tanpa berpikir dua kali. Ini terkait dengan darah yang lebih kental, sirkulasi yang berkurang, dan ketegangan serius pada jantung dan prostat, namun masih ada di banyak multivitamin yang diberi label untuk lansia. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mengapa yang terakhir ini mungkin yang paling berbahaya secara diam-diam dari semuanya. 4 zat besi, kecuali jika diresepkan oleh dokter Anda. Salah satu bahaya yang paling sering saya lihat pada pria yang lebih tua dan bahkan beberapa wanita adalah kelebihan zat besi. Saya ingat seorang pria berusia pertengahan 70-an yang datang ke klinik saya dengan gejala yang membingungkan dia dan dokter keluarganya. Dia sering lelah tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Tangan dan kakinya terasa lebih berat, ereksinya yang dulu stabil dan dapat diandalkan telah menghilang secara diam-diam. Dia mengatakan kepada saya makan dengan baik, tetap aktif, bahkan mengonsumsi semua vitamin saya, tetapi saya merasa seperti perlahan-lahan memudar. Kami melihat lebih dekat rutinitas suplemennya dan di sana dengan huruf tebal di botol multivitaminnya, 18 mi zat besi. Saya pikir zat besi baik untuk Anda, katanya, dan memang bisa jika Anda kekurangan. Tetapi inilah masalahnya yang tidak pernah diberitahukan kepada kebanyakan lansia. Setelah usia 60 tahun, terutama pada pria dan wanita pasca menopause, tubuh Anda tidak lagi membutuhkan jumlah zat besi yang sama. Faktanya, terlalu banyak bisa menjadi racun. Zat besi adalah prooksidan, artinya ia mendorong stres oksidatif ketika menumpuk di dalam tubuh. Dan tidak seperti beberapa nutrisi yang mudah dikeluarkan, zat besi cenderung menumpuk, terutama pada pria karena mereka tidak kehilangan darah setiap bulan, seperti wanita usia reproduktif. Seiring waktu, penumpukan zat besi ini dapat merusak jantung, membuat arteri kaku, dan berkontribusi pada peradangan di hati, otak, dan prostat. Ini mengentalkan darah, mengurangi pengiriman oksigen, dan perlahan-lahan mencekik sirkulasi di tempat yang paling penting, terutama bagi pria yang sudah berjuang dengan fungsi ereksi. Lebih buruk lagi, kelebihan zat besi dapat secara diam-diam memberi makan kondisi yang ingin Anda cegah, penyakit jantung, resistensi insulin, dan penurunan hormonal. Kebanyakan pria yang mengonsumsi suplemen zat besi bahkan tidak tahu mereka membawa terlalu banyak, sampai itu sudah memengaruhi energi, ingatan, atau keintiman mereka. Kabar baiknya adalah begitu Anda menghilangkan kelebihannya, tubuh dapat mulai menyeimbangkan kembali dirinya sendiri. Tetapi kuncinya adalah berhenti menambahkan lebih banyak, kecuali dokter Anda telah memastikan melalui tes darah bahwa Anda anemia. Jika tidak, saatnya mencari multivitamin bebas zat besi dan mengandalkan sumber makanan alami seperti sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan beet yang menyediakan zat besi dalam bentuk yang lebih lembut dan lebih aman yang tidak membebani tubuh. Pria yang saya sebutkan, kami menghentikan suplemen zat besinya, sedikit menyesuaikan pola makannya, dan memeriksa kadar ferritinnya secara teratur. Dalam beberapa minggu, dia merasa lebih ringan tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Tidurnya lebih nyenyak, tangannya berhenti terasa dingin, dan ketika dia kembali untuk tindak lanjut, dia tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasa tidak menyeret tubuh saya sepanjang hari. Zat besi mungkin penting dalam jumlah yang tepat, tetapi jika berlebihan, ia menjadi pencuri yang lambat dan diam-diam, mencuri kejernihan, koneksi, dan kekuatan dari dalam keluar. Sekarang setelah Anda tahu 4 vitamin mana yang harus berhenti dikonsumsi, transformasi yang sebenarnya dimulai. Karena ketika Anda memberi tubuh Anda dukungan yang tepat, nutrisi yang benar-benar dapat digunakannya dalam bentuk yang tepat pada waktu yang tepat, segalanya berubah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda 4 vitamin pembangkit tenaga listrik yang saya rekomendasikan kepada setiap pasien lansia yang ingin memulihkan aliran darah, energi, dan vitalitas tanpa membahayakan kesehatan mereka.
Anda tidak ingin ketinggalan yang ini. Vitamin D3 ditambah kedua MK7. Ketika saya duduk bersama pasien saya yang lebih tua, pria dan wanita yang telah menghabiskan hidup mereka membangun keluarga, bisnis, warisan, ada satu benang merah yang saya dengar berulang kali. Mereka berkata, "Saya tidak ingin menjadi 20 tahun lagi, dokter. Saya hanya ingin merasa seperti diri saya sendiri, lebih kuat, lebih jernih, lebih hidup." Dan jika ada satu duo vitamin yang secara konsisten saya andalkan untuk transformasi semacam itu, inilah dia, vitamin D3 yang dipasangkan dengan kedua, khususnya bentuk MK7. Kebanyakan orang tahu vitamin D3 itu penting. Ini mendukung kekebalan, membantu menjaga tulang yang kuat, dan meningkatkan suasana hati. Tetapi yang tidak disadari banyak orang adalah seberapa dalam pengaruhnya terhadap sirkulasi, kadar testosteron, dan bahkan kesehatan seksual, terutama pada pria di atas 60 tahun. Vitamin D3 yang rendah telah secara langsung dikaitkan dengan kelelahan, kualitas tidur yang buruk, kabut otak, dan penurunan gairah dan fungsi seksual yang nyata. Ini bukan hanya vitamin musim dingin, ini adalah kunci utama vitalitas. Sekarang disinilah segalanya menjadi lebih penting. Vitamin D3 bekerja paling baik ketika dipasangkan dengan vitamin kedua. Mengapa? Karena sementara D3 membantu tubuh Anda menyerap kalsium, K2 memberitahu kalsium itu kemana harus pergi. Tanpa dua, kalsium dapat menumpuk di tempat yang salah. Arteri Anda, persendian Anda menyebabkan kekakuan, tekanan darah tinggi, dan aliran darah yang berkurang. Tetapi dengan bentuk MK7 dari kedua, kalsium itu diarahkan ke tulang dan gigi Anda, tempatnya berada, menjaga pembuluh darah Anda bersih, lunak, dan terbuka. Saya ingat seorang pria berusia akhir 60-an yang telah berjuang dengan kekakuan di kakinya dan rasa energi maskulin yang memudar. Dia menganggapnya sebagai penuaan, tentu saja. Tetapi ketika kami menguji darahnya, kadar vitamin D-nya hampir tidak ada. Saya memulainya dengan dosis harian 4,000 IUD3 yang dipasangkan dengan 120 mg MK7. Dalam 3 minggu dia kembali dan berkata, "Dok, saya tidak tahu seberapa banyak yang telah saya hilangkan sampai saya mulai mendapatkannya kembali." Dia tidur lebih nyenyak, jalan-jalannya lebih lama, dan dia bahkan memperhatikan bahwa dia bangun dengan perasaan akrab yang lama di pagi hari lagi, sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun. Duo ini tidak hanya melindungi tulang Anda, ia menghidupkan kembali kekuatan inti tubuh Anda. Ini menyalakan kembali gairah, menjernihkan pikiran Anda, dan meningkatkan fleksibilitas arteri yang mendukung jantung dan keintiman Anda. Dan yang terbaik dari semuanya, ini aman, sederhana, dan tidak mahal. Yang diperlukan hanyalah soft gel kecil saat sarapan, lebih disukai dengan beberapa lemak sehat seperti telur, alpukat, atau 1 sendok minyak zaitun untuk membuka manfaat penuhnya. Ini bukan tentang mengejar masa muda, ini tentang memulihkan keseimbangan. Dan bagi banyak lansia, ini adalah langkah nyata pertama untuk merasa utuh kembali. Tetapi D3 dan K2 hanyalah permulaan, karena sementara mereka melindungi struktur dan aliran Anda, ada mineral lain yang membantu menenangkan saraf, meningkatkan kualitas tidur Anda, dan secara langsung mendukung ereksi yang lebih baik dengan merelakskan pembuluh darah dari dalam. Dan sayangnya, ini adalah salah satu yang hampir setiap lansia yang saya tes kekurangan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 2. Magnesium glisinat mineral relaksasi. Ada sesuatu yang saya yakini secara mendalam setelah 3 dekade merawat para lansia. Terkadang ini bukan tentang menambahkan lebih banyak energi. Ini tentang menghilangkan ketegangan yang secara diam-diam mengurasnya. Dan ketika saya memikirkan ketegangan tersembunyi itu yang hidup di otot, di saraf, dan bahkan di pembuluh darah, ada satu mineral yang menonjol di atas yang lain, magnesium, tetapi bukan sembarang jenis. Setelah usia 60, bentuk yang paling baik bekerja tanpa mengganggu perut atau hilang dalam pencernaan adalah magnesium glisinat. Saya ingat seorang pria pada khususnya, dia berusia 73 tahun, seorang mantan petugas medis tentara, keras dalam nadanya tetapi lelah di matanya.
Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Kakinya kram, tangannya gemetar, dan suasana hatinya tidak baik. Dia dulu tenang, fokus, tajam, tetapi akhir-akhir ini dia merasa seperti berjalan di ujung tanduk, tegang tetapi lelah. Kami melakukan beberapa tes darah, dan di sanalah kadar magnesiumnya hampir tidak terdaftar. Apa yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa magnesium terlibat dalam lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh. Ini mendukung fungsi saraf, menyeimbangkan gula darah, mengatur tekanan darah, membantu membangun tulang, dan mungkin yang paling penting bagi pria yang lebih tua, ia merelakskan otot polos, termasuk otot yang melapisi arteri Anda dan yang terlibat dalam kinerja seksual. Ketika kadar magnesium turun, otot-otot itu menegang, aliran darah melambat, ereksi menjadi lebih lemah, tidur menjadi lebih ringan, dan rasa cemas yang tenang mulai tumbuh, bahkan pada pria yang paling stabil secara emosional. Dan inilah kejutan lainnya, kebanyakan lansia tidak mendapatkan cukup magnesium dari makanan mereka. Obat-obatan seperti diuretik, antasida, dan bahkan pil tekanan darah umum dapat menguras cadangan magnesium Anda lebih lanjut. Jadi Anda tidak hanya kekurangan magnesium, Anda juga kehilangannya. Dan tanda-tandanya muncul perlahan. Kaki gelisah, tidur dangkal, mudah marah, jantung berdebar, bahkan sembelit atau mengidam gula. Sekarang tidak semua suplemen magnesium sama. Beberapa seperti magnesium oksida diserap dengan buruk dan sering menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Itulah mengapa saya merekomendasikan magnesium glisinat. Ini lembut, mudah di perut, dan sangat mudah diserap. Ini juga berikatan dengan glisin, asam amino yang meningkatkan ketenangan dan tidur yang lebih baik. Saya biasanya menyarankan untuk memulai dengan 200 hingga 400 mg di malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Sebagian besar pasien saya melaporkan istirahat yang lebih baik dalam beberapa hari. Seiring waktu, mereka juga memperhatikan energi yang lebih stabil, sirkulasi yang lebih lancar, dan dalam banyak kasus, kembalinya keintiman spontan yang disambut baik. Petugas medis tentara yang saya sebutkan, dia mengirimi saya catatan 3 minggu kemudian. Dia berkata, saya tidur 6 jam penuh tanpa bangun. Itu tidak terjadi sejak saya berusia 40-an. Dan dok, Anda benar, semua yang lain tampaknya bekerja lebih baik juga. Itulah cara kerja magnesium, bukan stimulan, bukan obat penenang, hanya dukungan biologis nyata. Tetapi jika magnesium adalah mineral yang menenangkan dan memulihkan, ada nutrisi lain yang melakukan sebaliknya. Ini bahan bakar mesin tubuh Anda, ini memberi daya pada jantung, mengisi daya sel Anda, dan memastikan setiap detak, setiap napas, dan setiap momen di kamar tidur memiliki energi yang dibutuhkannya. Kebanyakan orang di atas 60 tahun sangat kekurangan ini, terutama jika mereka menggunakan statin. Mari kita jelajahi selanjutnya. 3 CoQ10 ubiquinol generator energi. Belum lama ini seorang pria berusia akhir 60-an duduk di hadapan saya di kantor saya. Dia sopan, berbicara lembut, dan Anda bisa tahu dia adalah tipe pria yang tidak pernah suka mengeluh, tetapi dia mencondongkan tubuh dan dengan tenang bertanya, "Dokter, apakah normal merasa seperti baterai saya tidak pernah terisi penuh lagi?" Pertanyaan itu melekat pada saya karena saya telah mendengarnya berkali-kali dalam berbagai cara. Kelelahan yang tidak kunjung hilang, pikiran yang terasa berkabut, tubuh yang tidak lagi mampu merespons, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Bagi banyak pria di atas 60 tahun, ini bukan hanya tentang usia. Ini tentang bahan bakar seluler yang hilang, dan bahan bakar itu disebut CoQ10. CoQ10 adalah senyawa yang dibuat tubuh Anda secara alami. Ini bertanggung jawab untuk menciptakan energi di tingkat sel, terutama di jantung, otot, dan otak Anda. Tapi inilah masalahnya, setelah usia 40, kadar alami Anda mulai turun. Dan pada saat Anda mencapai usia 60 atau 70, cadangan Anda mungkin terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan energi kehidupan sehari-hari. Tambahkan obat-obatan seperti statin yang sering diresepkan untuk menurunkan kolesterol dan kadar CoQ10 Anda bisa anjlok lebih cepat. Statin diketahui menghambat produksi CoQ10. Itulah sebabnya begitu banyak pria yang menggunakan obat-obatan ini diam-diam berjuang dengan kelelahan, kelemahan otot, dan penurunan libido dan kinerja seksual.
Pria di kantor saya itu, dia telah menggunakan statin selama 8 tahun. Dia berjalan setiap pagi, makan dengan baik, bahkan berlatih yoga dengan istrinya. Tapi tetap saja dia berkata, saya merasa tubuh saya meredup. Kami menguji kadar COK 10-nya dan seperti yang saya duga, hampir tidak terdeteksi. Saya memulainya dengan ubiquinol, bentuk COK 10 yang paling mudah diserap dan dalam 3 minggu sesuatu berubah. Jalan-jalannya menjadi lebih lama. Dia lebih banyak tertawa. Dia bahkan menyebutkan dengan sedikit malu-malu bahwa segalanya bekerja lebih baik di kamar tidur lagi. Cokil 10 bukan stimulan, tidak menutupi kelelahan. Ini membantu sel Anda menghasilkan ATP, mata uang energi kehidupan itu sendiri. Itu berarti detak jantung yang lebih kuat, lebih banyak oksigen di otot Anda, fungsi otak yang lebih jernih, dan stamina yang lebih baik di setiap area yang penting. Dan bagi pria, terutama mereka yang telah kehilangan keunggulannya, ini dapat secara diam-diam menyalakan kembali kepercayaan diri dan kinerja fisik tanpa efek samping. Ketika memilih bentuk yang tepat, ubiquinol adalah kuncinya. Ubiquinolnya lebih murah dan kurang efektif untuk orang dewasa yang lebih tua. Kebanyakan pria di atas 60 tahun paling baik dengan 100 hingga 200 mg ubiquinol setiap hari. Diminum dengan makanan yang mengandung sedikit lemak untuk meningkatkan penyerapan. Dan untuk pria yang pernah bertanya apakah merasa setengah terisi itu normal, dia kembali setelah sebulan menjabat tangan saya dan berkata, saya tidak menyadari betapa saya telah memudar sampai saya merasa diri saya kembali. Itulah yang bisa dilakukan COK 10 ketika tubuh Anda kehabisan tenaga. Tetapi energi saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan fleksibilitas secara harfiah. Kesehatan arteri, otak, dan bahkan prostat Anda bergantung pada satu nutrisi kuat yang dilupakan kebanyakan orang. Ini melawan peradangan, menjaga darah Anda lancar dan pikiran Anda tajam. Dan jika Anda berusia di atas 60 tahun, yang berikutnya ini mutlak penting. Mari kita lihat lebih dekat. 4. Asam lemak omega, 3 minyak antiinflamasi. Bertahun-tahun yang lalu, saya punya pasien bernama Walter. 72 tahun, pensiunan pemadam kebakaran, menikah lebih dari 40 tahun. Dia datang kepada saya bukan karena ada sesuatu yang salah secara drastis, tetapi karena dia berkata, Dok, saya hanya merasa kaku di persendian saya, dalam pemikiran saya, bahkan dalam cara saya terhubung dengan istri saya. Dia tidak sakit, tetapi dia juga tidak berkembang. Dan pada pria seperti Walter, saya sering mencari satu bahan yang hilang, asam lemak omega 3. Lemak kuat ini ditemukan pada ikan air dingin seperti salmon, makarel, dan sarden. Tetapi jujur saja, kebanyakan orang di atas 60 tahun tidak cukup makan itu. Dan kenyataannya adalah omega 3 tidak hanya baik untuk jantung Anda. Mereka penting untuk menjaga otak Anda tetap tajam, darah Anda mengalir, dan keintiman Anda tetap hidup. Ketika peradangan meningkat seiring bertambahnya usia, seperti yang terjadi secara alami, omega 3 membantu menenangkan api. Mereka membuat pembuluh darah lebih fleksibel, mengurangi kekakuan pada persendian, bahkan mendukung keseimbangan emosional, membantu Anda merasa lebih terhubung dan terpusat dalam diri Anda dan hubungan Anda. Walter telah menjalani diet rendah lemak selama bertahun-tahun. Dia pikir dia melakukan segalanya dengan benar, tetapi dalam prosesnya, dia telah menghilangkan lemak yang sangat dibutuhkan otak dan tubuhnya untuk berfungsi dengan baik. Dia mengatakan kepada saya pikirannya terasa lambat, seperti kabut yang tidak bisa dia hilangkan, dan hubungannya dengan istrinya menjadi lebih rutin daripada nyata. Kami menambahkan suplemen omega 3 berkualitas tinggi yang kaya akan EPA dan DHA, dan dalam sebulan dia menjadi orang yang berbeda. Dia berkata, saya tidak menyangka itu akan membantu persendian saya, tetapi saya pasti tidak menyangka itu akan membantu pernikahan saya. Itulah keajaiban omega 3. Mereka tidak hanya mengurangi peradangan, mereka memulihkan fleksibilitas secara emosional dan fisik. Mereka membantu mencegah penumpukan plak di arteri, menurunkan trigliserida, dan bahkan melindungi prostat. Dan ketika darah mengalir lebih baik ke jantung dan otak Anda, darah mengalir lebih baik kemana-mana. Kuncinya adalah mendapatkan cukup
Saya merekomendasikan setidaknya 1,000 mg gabungan EPA dan DHA per hari untuk sebagian besar lansia. Minyak krill atau kapsul minyak ikan dari sumber tangkapan liar adalah yang terbaik dan selalu konsumsi dengan makanan untuk meningkatkan penyerapan dan menghindari rasa amis. Bagi pria khususnya, omega 3 mendukung keseimbangan testosteron dan fungsi seksual dengan cara yang lembut, alami, dan tahan lama. Mereka tidak memberi Anda lonjakan, mereka memberi Anda kekuatan yang stabil. Dan bagi wanita, mereka meredakan ketidaknyamanan sendi, meningkatkan suasana hati, dan melindungi kesehatan otak dengan cara yang menjadi lebih berharga setiap tahun. Walter akhirnya membawa istrinya ke kantor saya. Dia tersenyum dan berkata, "Apapun yang Anda berikan padanya, terima kasih. Saya mendapatkan suami saya kembali." Saat itulah saya tahu ini bukan hanya tentang kimia, ini tentang koneksi. Jadi sekarang Anda telah mempelajari 4 vitamin penting yang saya rekomendasikan kepada hampir setiap pasien di atas 60 tahun. Tetapi ini bukan hanya tentang nutrisi, ini tentang apa yang terjadi ketika Anda berhenti menebak-nebak dan mulai memilih apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda. Dan selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang diharapkan dalam 7, 14, dan 30 hari ke depan jika Anda membuat perubahan ini mulai hari ini. Anda mungkin akan terkejut seberapa cepat tubuh Anda dapat pulih. Mari kita selesaikan ini. Kesimpulan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi penting. Anda di sini bukan karena kebetulan. Anda di sini karena sesuatu di dalam diri Anda masih percaya pada kemampuan tubuh Anda untuk merasa lebih baik, bergerak lebih baik, hidup lebih baik, dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa keyakinan itu benar. Apa yang baru saja kita lalui mungkin tampak seperti 4 perubahan sederhana, tetapi menurut pengalaman saya perubahan itu seringkali membuka sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang diharapkan kebanyakan orang. Mari kita tarik napas dan renungkan apa yang telah kita bahas. Pertama, kita berbicara tentang vitamin D3 yang dipasangkan dengan kedua. Duo yang melakukan lebih dari sekadar memperkuat tulang Anda. Itu melindungi arteri Anda, mendukung testosteron, dan membuka jalan untuk sirkulasi dan vitalitas yang lebih baik. Itu saja dapat mengubah kepercayaan diri dan kejernihan seorang pria dalam hitungan minggu. Kemudian kita menambahkan magnesium glisinat, mineral penenang, tidak hanya untuk merilekskan otot Anda, tetapi juga untuk membantu Anda tidur nyenyak, bernapas lebih mudah, dan memulihkan ketegangan lunak di tubuh Anda yang perlahan menumpuk seiring bertambahnya usia. Saya telah menyaksikan pria dan wanita beralih dari malam yang gelisah dan mudah tersinggung menjadi pagi yang damai hanya dengan menambahkan 1 mineral yang terlupakan ini. Selanjutnya datang Cokeo 10 busi sel Anda, terutama jika Anda menggunakan statin atau merasa lelah secara kronis. Nutrisi ini menghidupkan kembali jantung, otak, dan kinerja Anda. Saya telah melihatnya memulihkan stamina tidak hanya untuk menaiki tangga, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan diri yang tenang di kamar tidur yang banyak orang pikir telah mereka hilangkan selamanya. Dan akhirnya kita berbicara tentang asam lemak omega 3. Minyak yang menghaluskan arteri Anda, melindungi otak Anda, dan memulihkan tidak hanya fleksibilitas pada persendian Anda, tetapi juga dalam emosi Anda, hubungan Anda, dan cara Anda membawa diri Anda melalui dunia. Saya telah melihat pasangan terhubung kembali, saya telah melihat energi kembali ke wajah-wajah yang telah kehilangan percikannya, dan seringkali itu dimulai dengan sesuatu yang sesederhana minyak ikan. Sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang pribadi. Saya telah merawat ribuan pasien dalam hidup saya dan saya dapat memberitahu Anda tidak ada transformasi yang lebih besar daripada ketika seorang pria atau wanita menyadari bahwa penurunan bukanlah takdir mereka, bahwa kelelahan bukanlah harga dari penuaan, bahwa kelemahan di kamar tidur, kabut di otak, nyeri di persendian, semua itu bukanlah hukuman seumur hidup. Itu hanya tubuh Anda yang meminta dukungan yang tepat. Dan ketika Anda memberikannya dukungan itu, ketika Anda berhenti, memberinya makan apa yang tidak bisa digunakannya, dan akhirnya mulai memberinya apa yang dibutuhkannya, sesuatu yang kuat terjadi. Dalam 7 hari Anda mungkin tidur lebih nyenyak. Dalam 14 hari energi Anda mungkin mulai bergeser.
Dan pada hari ke-30, Anda mungkin tidak mengenali orang di cermin dengan cara terbaik. Bukan lebih muda, tetapi lebih kuat, lebih jernih, lebih mengendalikan kesehatan Anda sendiri daripada yang Anda rasakan selama bertahun-tahun. Anda pantas mendapatkannya bukan karena apa yang telah Anda hilangkan, tetapi karena apa yang telah Anda lewati. Tubuh Anda telah membawa Anda sejauh ini. Sekarang saatnya untuk membawanya maju dengan pengetahuan, dengan perhatian, dan dengan vitamin yang benar-benar dibutuhkannya. Karena ini bukan akhir dari jalan, ini adalah awal yang baru. Dan saya merasa terhormat bisa berjalan bersamamu.